Halo, Anda pernah nggak sih pas lagi belajar sesuatu gitu rasanya kok susah banget ya, sampai frustrasi? Atau malah sebaliknya, terlalu gampang gitu, jadinya malah bosen. Nah, iya. Materi kita kali ini, khususnya nih bab 5 dari buku Get Better at Anything, itu ngebahas soal ini, mencari the difficulty sweet spot. Betul sekali, jadi fokusnya itu gimana menemukan sweet spot kesulitan itu. Zona tantangan yang pas. Pas gimana tuh maksudnya? Ya, cukup sulit buat mendorong kita berkembang, tapi nggak kelewat sulit juga sampai bikin kita nyerah. Ah, oke. Keseimbangan ya. Iya, keseimbangan tipis ini menurut sumber Anda yang jadi kunci kemajuan terus-menerus. Biar motivasinya nggak hilang gitu aja. Dan misi kita sekarang ini mau coba bedah konsep ini. Gimana cara kerjanya, terutama lewat kisah Octavia Butler, penulis fiksi ilmiah itu yang ada di catatan Anda. Menarik nih kayaknya. Siap, mari kita mulai dari Butler ya. Oke. Seperti yang dijelasin di bab ini, perjalanannya jadi penulis hebat itu, wah nggak instan. Oh ya? Iya, dia lewat proses yang namanya progressive problem solving. Jadi, awalnya dia niru gaya penulis lain dulu, Oke. terus baru pindah ke tema orisinal dia sendiri. Dari cerita pendek, terus naik level ke novel yang lebih kompleks. Sampai risetnya juga mendalam banget gitu ya? Betul, tingkat kesulitannya itu sengaja dia naikin sendiri, pelan-pelan, bertahap. Nah, ini yang menarik nih, dan mungkin agak nggak sesuai dugaan kita ya. Materi Anda bilang buat Butler, nulis itu kok rasanya nggak pernah jadi lebih gampang, padahal kan kemampuannya naik terus. Gimana tuh? Justru, itu dia pelajarannya. Sumber ini nyebutin karena standarnya dia sendiri yang ikut naik. Oh, jadi dia nggak pernah puas gitu ya? Bukan nggak puas sih, tapi lebih ke, ya standarnya menyesuaikan kemampuannya. Dia sering kok ngalamin creative block, nulis ulang draftnya bisa berkali-kali. Wah, berat juga ya. Tapi itu bukan tanda dia gagal. Justru bukti dia terus-menerus dorong diri sendiri ke batas kemampuannya. Sengaja dia bertahan di sweet spot tantangan itu. Jadi ingat kutipan yang katanya dari Hemingway itu ya, yang ada di bab ini juga. Iya, yang bilang kalau penulis itu kayak murid abadi di keahlian yang nggak pernah bisa dikuasai sepenuhnya. Bener banget. Oke, jadi intinya puncak keahlian tuh bukan berarti semuanya jadi gampang ya. Tepat. Terus gimana caranya kita kayak Butler gitu bisa nemuin dan bertahan di zona tantangan optimal ini? Bab ini nyebutin beberapa strategi kan ya. Salah satunya metode workshop, kayak pengalamannya di Clarion itu. Bener. Metode workshop itu bisa dibilang kayak nyewa audiens. Nyewa audiens, maksudnya? Ya, tujuannya seperti ditulis di sini, biar kita bisa mastiin ide kita tuh nyampe dengan jelas nggak ke orang lain. Sekaligus dapat umpan balik yang jujur. Penting banget itu ya, biar kita tahu apa yang kita pikir udah jelas, ternyata buat orang lain belum tentu. Krusial itu. Tapi kan umpan balik gitu kadang nerimanya nggak gampang ya, apalagi kalau kritik. Apa sumber ini nyinggung soal itu? Gimana Butler ngadepinnya? Bab ini sih lebih fokus ke nilai umpan baliknya ya buat kejelasan ide. Tapi bisa jadi proses revisi Butler yang panjang itu ya bagian dari respons dia terhadap tantangan kejelasan tadi. Masuk akal sih. Nah, selain workshop, strategi lain yang dibahas itu scaffolding atau perancah. Scaffolding, kayak bangunan gitu. Iya, analoginya gitu. Intinya, menyederhanakan tugas atau nambahin struktur di awal biar nggak langsung pusing. Lu kan punya kontrol cadangan tuh. Nah, itu menyederhanakan tugas buat si murid. Oke. Terus? Atau misal belajar bahasa asing. Pas latihan ngomong, fokus dulu ke frasa-frasa tertentu aja. Itu nambahin struktur. Jadi biar beban kognitifnya nggak terlalu berat di awal ya. Bisa fokus ke aspek lain dulu gitu. Persis. Jadi bisa naik level secara bertahap. Nggak langsung kewalahan. Oke, jadi intinya semua ini kembali ke gimana kita ngelola tingkat kesulitan secara sadar ya. Nah, coba deh Anda sekarang renungin sejenak. Tantangan belajar yang lagi Anda hadapi sekarang ini, gimana rasanya? Cenderung bikin bosan? Atau malah bikin stres pengen nyerah? Iya, nemuin keseimbangan ini kayak yang dialamin Butler juga emang proses yang dinamis ya. Butuh kesadaran diri terus. Nggak ada rumus pastinya gitu ya? Nggak ada. Kita perlu evaluasi terus-menerus. Kapan nih saya perlu cari masukan dari luar, kayak workshop tadi? Kapan saya perlu mecah tugas gede pakai scaffolding? Kuncinya ya kita sendiri yang aktif ngelola tingkat kesulitan ini. Jangan pasrah aja sama rasa frustrasi atau bosen.
Sip. Jadi kalau dirangkum nih ya, kemajuan belajar yang signifikan itu bukan cuma soal ngulang-ngulang latihan aja, tapi soal gimana kita pinter-pinter ngatur tingkat kesulitan latihannya. Betul. Terus cari tantangan yang sedikit di atas kemampuan kita, tapi masih mungkin dicapai. Kayak perjalanannya Butler tadi. Iya, dan sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan ini lebih dalam. Apa tuh? Mungkin nggak sih perasaan gampang atau nyaman pas Anda lagi belajar sesuatu, itu justru sinyal bahaya. Sinyal bahaya, maksudnya? Sinyal kalau Anda sebenarnya udah nggak lagi ada di jalur pertumbuhan yang paling efektif. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut.